Salam saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan kami berdua, Bobi dan Siske di Midweek Online Service di awal tahun 2021. Nah, tanpa terasa ya saudaraku, ini adalah Midweek Online Service dengan kita berdua di awal tahun 2021. Hampir 1 tahun rasanya ya Pak Bobi, pandemi ini berlalu tanpa terasa dan kita sudah bersama-sama mungkin hampir 1 tahun ya Pak Bobi. Tetap prokes kita laksanakan ya saudaraku, pakai masker dan selalu mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Betul sekali. Nah, Siske, di minggu ini kita akan dilayani oleh siapa ya? Nah, untuk minggu ini saudaraku dan Ko Bobi, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heriko. Bapak Pendeta Heriko ini adalah pendeta yang aktif melayani penggembalaan di GBI City Tower. Nah, Ko Bobi, pada minggu ini juga tema kita adalah Year of Integrity. Yang sama dengan tema yang diusung gereja kita untuk tahun ini ya Ko Bobi. Ya, betul sekali. Baik, langsung saja tidak berlama-lama kita sambut Bapak Heriko di Midweek Online Service. Shalom. Jumpa lagi bersama saya di dalam Midweek Online Service GBI Mall of Indonesia. Pertama kali kita jumpa secara online. Tahun ini kan berbicara mengenai the Year of Integrity, tahun integritas. Tentunya sudah banyak dibahas tentang integritas dalam hidup orang percaya. Secara simpel sebetulnya, tahun integritas dalam hidup orang percaya, itu artinya setiap orang menghidupi apa yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 37. Yang berbunyi demikian, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, sebab selebihnya berasal dari si jahat. Integritas artinya kita bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sebab kalau sudah ditambah, dikurang, dimodifikasi, firman Tuhan katakan berasal dari si jahat. Karena itu ya, integritas juga berbicara kita menghidupi apa yang tertulis dalam Filipi 2 ayat yang kelima, yaitu memakai pikiran dan perasaan Kristus. Juga menaklukkan pikiran kita pada pikiran Kristus. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Secara simpel sebetulnya, ya, kalau mau hidup orang percaya penuh integritas, jadilah pelaku firman. Sebab seperti yang kita tahu, begitu banyak orang percaya ngerti firman, hafal firman, pinter membagikan firman, tapi tidak mampu menghidupi firman. Dan itu bukan orang Kristen yang berintegritas. Kenapa hidup orang Kristen harus berintegritas? Integritas itu ya dari bahasa aslinya integer yang artinya utuh, komplit, lengkap. Tidak ada celah, tidak ada lubang, tidak ada kekurangan dalam hatinya. Pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai kenapa orang Kristen mesti hidup dengan penuh integritas. Yang pertama, supaya kita dikenan Allah. Supaya Allah berkenan dan kehidupan kita. Artinya orang Kristen yang hidup seperti tadi katakan utuh. Tidak ada celah, tidak ada lubang. Ya, saya analogikan dengan hati kita ini seperti donat kalau kita hidup tanpa integritas. Donat itu selalu ada lubang di tengah-tengahnya. Artinya ada bagian yang tidak terisi, bagian yang kosong. Apakah itu karena kemarahan, karena iri hati, karena kekecewaan, atau dendam, bahkan sakit hati, tawar hati, dan pahit hati. Yang tidak diselesaikan meskipun kita sudah hidup sebagai orang percaya. Yang tidak pernah dibereskan meskipun kita hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara, kenapa keberadaan donat itu menjadi masalah dalam hidup orang percaya? Sebab kalau hati kita itu ada lubang, ya, ada kosong, ada sesuatu, ya,
yang tidak terisi dengan benar, maka sudah pasti si jahat akan mengisinya. Sehingga ada celah untuk menggocoh kita. Orang yang hidup dengan donat dalam hatinya, sehebat apapun pencapaiannya, sehebat apapun pertobatannya, bahkan sehebat apapun pelayanannya, tidak pernah akan mencapai kata maksimal. Kenapa? Sebab ada donat itu tadi, ada celah, ya. Ada celah, ada akses untuk iblis menggocoh kita, menuduh kita, mendakwa kita, dan membuat kita tidak pernah mampu mencapai maksimal. Banyak orang percaya hidup dengan donat, tapi berpura-pura seolah-olah tidak punya donat dalam hatinya. Pretending is tiring. Berpura-pura adalah hal yang paling melelahkan secara mental. Mereka seolah-olah sudah berkemenangan atas segala donat, yaitu kekecewaan, kepahitan, dendam, sakit hati, tawar hati, ya, dan menyimpan, melupakannya. Ini lebih buruk daripada orang yang hidup dengan donat yang kelihatan. Sebab kalau kita punya donat yang coba untuk dilupakan atau disembunyikan, kita sebetulnya sedang menyimpan bom waktu dalam hidup kita yang setiap saat bisa meledak atau diledakkan oleh musuh kita, iblis. Sebab ada sumbu atau pemicunya, yaitu kekosongan dalam hatimu. Orang yang hidup dengan donat, baik itu diakui, disembunyikan, selalu bersikap berlebihan, ya. Overacting, oversensitive, overconfident, dan over lainnya. Kenapa orang-orang dengan donat selalu bersikap over atau berlebihan, lebay bahasa gaulnya? Karena untuk menutupi bahwa mereka punya donat dalam hatinya, to cover up their weakness, untuk menutupi kelemahannya, untuk menutupi kekurangannya, untuk menutupi hal yang belum mampu dimenangkan dalam hidupnya. Dan kalau orang hidup dengan demikian, apakah tidak bisa berprestasi? Oh bisa, pasti bisa. Baik di dalam usaha, ya, di dalam pekerjaan maupun pelayanan. Sebab orang yang hidup dengan donat seringkali justru disupport habis-habisan oleh si iblis, saudara. Kenapa? Karena iblis tahu orang hidup dengan donat dalam hatinya itu merupakan target yang gampang sekali untuk diruntuhkan dan dijatuhkan. Dia mensupport, dia mendorong, dia mengangkat sampai ke hampir puncak. Dan di saat dia ada di atas, dibidik iblis dengan mudah, dijatuhkan dengan mudah karena ada celah yang terbuka, yaitu donat tadi. Kekosongan, kemarahan, kepahitan yang masih disimpan dalam hatinya. Dan saat dia jatuh, kerusakannya besar karena dia sudah berprestasi. Iblis juga pakai strategi. Dia tidak mau menjatuhkan orang satu lawan satu. Tapi dengan menembak satu orang yang punya donat dalam hatinya, yang diangkat tinggi, termasuk dia yang ngangkat. Ketika jatuh, kerusakannya besar, dampaknya besar. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang kaget, banyak orang yang menjadi punya presiden yang buruk tentang kehidupan seorang percaya. Karena itu saudara, kalau mau hidup dengan penuh integritas, menjadi orang-orang Kristen yang full of integrity, bereskan setiap donat yang dalam hatimu. Baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Seringkali di hadapan manusia lebih gampang. Ya, ketika ditanya, diingatkan, kita punya ganjalan dengan si A. Lalu seorang teman mengatakan, wah si A itu ya masih suka menggocoh kamu, masih suka mengolok kamu, masih suka mengatain kamu yang gak benar. Lalu kita dengan tenang, ya, dengan kalem kita katakan, oh saya sudah lupakan semua. Hal itu sudah gak jadi masalah, saya sudah move on. Saya sudah berkemenangan atas masalah itu. Padahal dalam hatinya dia masih punya donat. Saudara,
Donat itu tidak pernah akan terisi, tidak pernah akan tersembuhkan luka itu, tidak akan pernah ya berkemenangan kalau saudara tidak minta kepada Tuhan sendiri untuk menyembuhkannya. Pencapaianmu tidak pernah menutupi luka itu. Hanya ketika kita mau datang dan minta Tuhan, minta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk berkemenangan atas masalah yang membuat donat atau luka dalam hati kita. Dan ini perlu kerendahan hati. Kerendahan hatimu di hadapan Tuhan, meminta, mengatakan Tuhan aku gak mampu untuk hadapi ini. Tapi ada Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang Tuhan sudah taruh dalam hidupku yang akan memampukan aku untuk mampu berkemenangan. Untuk orang yang menyakiti, untuk orang yang mengecewakan, untuk orang yang membuat kita tidak bisa mengampuni. Kita bisa diberikan kemampuan oleh kuasa Roh Kudus untuk melepaskan pengampunan. Forgive and forget. Ini hanya bisa dilakukan ketika Roh Kudus berdaulat dalam hidupmu. Selama rohmu sendiri yang berdaulat, bukan Roh Kudus yang berdaulat, engkau enggak akan pernah mampu melepaskan pengampunan. Karena itu di dalam Amsal 4:23 dengan jelas dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Artinya siapa yang hidup dalam hatimu. Hidup itu artinya berdaulat. Hidup itu artinya berotoritas. Hidup itu artinya dia bisa menginfluence, mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang secara daging kita nggak mampu melakukan. Termasuk pengampunan. Saudara, hanya datang kepada Tuhan. Minta Roh Kudus bekerja. Berikan porsi cukup untuk Roh Kudus berdaulat, berotoritas dalam hatimu. Maka engkau akan mampu berkemenangan dan menutup luka atau donat yang ada dalam hatimu. Dan iblis tentunya akan garuk-garuk kepala karena dia nggak bisa temukan lagi celah untuk menggocoh kita. Dia nggak bisa ketemukan lagi celah untuk menuduh dan mendakwa kita ketika kita lakukan suatu kebenaran bagi kerajaan sorga. Kita bisa hidupi apa yang kita sering doakan di dalam doa Bapa kami. Seperti yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, ketika kita mengampuni orang yang bersalah, kita diampuni Bapa di sorga, dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Untuk apa? Ayat yang selanjutnya dari Matius 6 ayat 13. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, kita terlepas dari yang jahat, kita terlepas dari setiap saat hati kita ya, tidak terjaga, kemarahan kita bisa meledak karena ada lubang tadi, ada luka tadi, ada donat tadi. Tapi saat Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berdaulat dan luka itu tertutup, tidak ada lagi. Kita tidak disebut lagi Mr. Donat. Ya. Karena tidak ada lagi lubang kekosongan, lubang kekecewaan, lubang kemarahan. Lubang tidak bisa mengampuni, lubang ketidakpercayaan diri karena hati kita utuh. Hati kita utuh, itulah integritas, utuh. Dan memampukan kita untuk hidup dengan seluruh keutuhan kita bagi kerajaan surga. Sebagai orang yang hidup dengan integritas, sebab kita sudah bebas, lubang itu sudah tertutup, otomatis kita mampu melakukan apa yang Tuhan percayakan dengan maksimal. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab mengenai Daud. Firman Tuhan katakan, aku berkenan kepada Daud yang melakukan seluruh kehendakku. Saudara, orang hidup dengan
tidak ada donat dalam hatinya. Kita mampu melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita seutuhnya. Tidak ada dakwaan, tidak ada tuduhan dari iblis. Dan dikatakan karena itu Allah berkenan dengan kita. Untuk dikenan Allah, kita lakukan seluruh yang Tuhan percayakan untuk dilakukan dalam hidup kita. Dan kita hanya bisa lakukan saat kita nggak punya lubang, nggak punya celah, nggak punya donat dalam hati kita. Hati kita utuh dan siap untuk bekerja maksimal bagi kerajaan sorga. Poin yang kedua, kenapa kita harus menjadi orang-orang percaya, orang-orang lahir baru, orang tebusan baru yang hidup dengan integritas. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Firman Tuhan mengatakan, ya, anak itu, Yesus Kristus, memerdekakan saudara dan saya. Dari apa kita dimerdekakan? Dari segala donat yang mengganggu hidup kita, yang membuat hidup kita nggak pernah utuh itu. Anak itu benar-benar memerdekakan kita. Sebab saat kita hidup sebagai orang-orang Kristen, orang yang merdeka, ya, tidak ada intimidasi iblis. Kita mampu melakukan apa yang Tuhan percayakan. Kita mampu melakukan apapun yang kita mau lakukan. Tentunya dipakai untuk kemuliaan kerajaan sorga. Tapi saudara mesti ingat, saudara dan saya adalah ciptaan yang paling istimewa karena kita diciptakan dengan free will. Hanya manusia ciptaan yang diberi free will, yaitu kehendak bebas untuk memutuskan. Hanya saudara dan saya yang diberi kehendak bebas untuk memutuskan hari ini mau dengar firman atau enggak. Mau memutuskan ketika orang datang mengatakan hal-hal yang buruk, kita mau sedih atau gembira. Mau memutuskan ketika orang menfitnah kita, mengatakan hal-hal yang jahat tentang diri kita, kita mau marah atau mau mengampuni, itu kita yang harus putuskan, itu kehendak bebas. Allah tidak bisa mengintervensi kehendak bebas yang sudah dipercayakan dalam hidup kita. Karena itu, ya, sebagai orang-orang dengan kehendak bebas yang sudah dimerdekakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus, hidup kita adalah untuk menggenapi setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita tahu setiap kita Tuhan punya blueprint-nya, punya rancangannya untuk jalan hidup kita masing-masing. Allah punya rencana. Ya, di dalam Yeremia 29 ayat 11 dengan jelas dikatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan mau saudara dan saya melakukan rencananya membawa kebaikan, masa depan yang penuh pengharapan. Dan saudara mesti sadar, kita nggak pernah kerja sendiri. You are not alone. Roma 8 ayat 28 katakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dalam penggenapan rencana Allah dalam hidup kita dan melalui hidup kita, Allah selalu ever ready untuk siap dilibatkan, saudara. Bukankah itu hal yang luar biasa? Nggak heran kalau digambarkan, ya, hubungan antara orang percaya dengan Allahnya itu seperti bapak dengan anaknya. Seorang bapak selalu menghendaki anaknya mencapai sukses, bahkan lebih sukses dari dirinya. Sebagai pribadi-pribadi yang sudah merdeka, punya kehendak bebas, punya kemerdekaan untuk memutuskan, jangan sampai kita salah gunakan kemerdekaan itu. Jangan sampai kita salahkan kehendak bebas itu hanya untuk kepuasan daging kita. Jangan sampai kita salah gunakan kehendak bebas hanya untuk
melakukan hal-hal duniawi yang sementara, tapi lakukan segalanya dengan penuh hati, full integrity, ya, dilakukan hanya untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seperti yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Orang hidup dengan integritas yang penuh, itu seperti orang yang dipercayakan oleh seorang bos untuk suatu pekerjaan. Dan ketika bosnya itu datang, kita didapati sedang sibuk melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang dipercayakan. Saudara, bukankah indah sekali ketika Tuhan mendapati kita hidup dengan integritas, kita didapati sedang melakukan apa yang Tuhan percayakan dengan sepenuh hati. Sebab kita pasti dapat reward. Di dalam Matius 25, di ayat 21 sampai 23, perumpamaan tentang seorang tuan yang mempercayakan pekerjaannya dan kepada hamba-hambanya yang didapati sedang bekerja dengan tekun dan giat ketika dia kembali. Maka respon tuannya di dalam Matius 25 ayat 21 sampai 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, bukankah itu yang jadi impian setiap kita orang percaya? Kita diberi kehendak bebas, tapi kehendak bebas kita lakukan untuk melakukan dengan sungguh-sungguh dan serius apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan saat tuannya datang, kita tahu tuannya datang, Yesus datang, tidak seorang pun tahu, bahkan malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa seorang yang tahu. Dan didapati kita sedang sungguh-sungguh bekerja, rewardnya, ya, katakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena itu orang-orang yang percaya, orang percaya yang hidup dengan integritas, setiap kali dalam ibadah hamba Tuhan mengatakan, Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Mengatakannya dengan yakin dan dengan sukacita, karena dia tahu, dia berharap ketika Tuhannya datang, bukan penghakiman yang dia terima, tapi reward itu yang dia terima. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, kita masuk dalam kekekalan bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Saudara, indah sekali hidup dengan integritas. Hal yang ketiga, yang terakhir, kalau saudara dan saya hidup dengan integritas, secara tidak langsung, kehidupan orang percaya yang berintegritas pasti akan memuliakan Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saudara, Bapak di sorga dipermuliakan karena terang, karena perbuatan saudara dan saya yang baik, yang benar. Bukan karena perkataan, bukan karena kata orang, tapi karena perbuatan yang nyata, action yang nyata. Tindakan yang nyata bahwa kita menjadi pelaku firman dalam hidup kita sehari-hari, bukan seminggu sekali. Hidup dengan integritas, selain keutuhan hati kita, juga berbicara tulus dan jujur. Tidak untuk dilihat orang lain, tapi yang penting Bapak di surga disenangkan. Karena itu kalau orang hidup dengan integritas, dia tidak mengejar penghargaan dan pujian manusia. Dia tidak mencari
kekaguman dan tepuk tangan dari orang lain. Tapi seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, artinya dengan full integrity, dengan hati yang utuh, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kalau kita bekerja apapun dengan moto semacam ini, seperti untuk Tuhan, dengan segenap hati, serius, sungguh-sungguh, wholeheartedly, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saat pekerjaan kita nggak diapresiasi orang lain, saat orang lain tidak memberikan penghargaan untuk apa yang sudah kita perbuat, no problem. Itu nggak menjadi masalah sama sekali. Sebab prinsip kita melakukan untuk Tuhan bukan untuk manusia. Saudara, kenapa kita lakukan untuk Tuhan bukan untuk manusia? Di ayat yang ke-24 dari Kolose 3 kalau saudara baca. Sebab dari Tuhanlah kita akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Rewardnya datang dari surga, heavenly reward, not worldly reward. Tuhan berikan penghargaan, Tuhan menyambut kita dengan tepuk tangan. Bukan kekaguman manusia. Kalau kita melakukan segala sesuatu hanya untuk mengejar kekaguman manusia, upahnya ya tepuk tangan manusia, upahnya ya pujian manusia itu, upahnya ya kekaguman manusia, tapi tidak punya nilai kekekalan di surga. Kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kita tahu, kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, kita lakukan pasti dengan jujur, tulus. Tidak ada hengki-pengki, tidak ada miring-miringnya. Tidak halalkan segala cara, tidak gontok-gontokan. Tidak ada kompetisi-kompetisi tidak sehat. Tapi semua dilakukan hanya berdasarkan kasih. Dan kasihnya adalah kasih Yesus yang tidak bersyarat. Ketaatan dan penundukan diri, kesetiaan, itu yang menjadi motivasi kita dalam melakukan segala pekerjaan. Satu ayat penutup. Amsal 2 ayat 20 dan 21. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Di dunia ini banyak orang baik, saudara. Banyak orang non-Kristen jauh lebih baik daripada orang Kristen. Tapi firman Tuhan katakan, tempuhlah jalan yang baik dan peliharalah jalan orang benar. Hidup dengan integritas supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Kehidupan kita harus menempuh jalan yang baik dan benar di hadapan Tuhan maupun manusia. Di ayat selanjutnya, karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Ini berbicara orang yang hidup dengan full of integrity. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Lebih jelas lagi. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bersih tangannya artinya bisa dilihat orang lain. Bersih tangannya banyak, orang baik. Tapi murni hatinya, it just between you and God. Kemurnian hati hanya Tuhan dan saudara sendiri yang tahu. Istri saudara, suami saudara yang setiap malam tidur satu ranjang pun tidak tahu kemurnian hati seseorang. Hanya Tuhan yang bisa melihat hati, bukankah Allah melihat apa yang di dalam hati, bukan apa yang dilihat orang, dilihat mata. Murni hatinya artinya keutuhan di dalam spiritual kita. Di hadapan Tuhan ada spiritual wholeness, suatu keutuhan secara spiritual. Saudara,
3 poin sudah saya sampaikan. Kenapa kita harus hidup dengan penuh integritas? Tahun 2021 disebutkan oleh gembala sidang kita sebagai The Year of Integrity. Ini pernyataan buat kita semua untuk semakin hidup serupa dengan Kristus sebagai teladan di dalam setiap aspek hidup kita. Sebagai orang-orang percaya, supaya melalui hidup kita, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sebab saat nama Tuhan ditinggikan dari bumi, akan menarik semua orang datang kepada Tuhan. Itu tertulis di dalam Yohanes 12 ayat 32. Saudara, kalau saudara dan saya menghidupi hidup ini dengan penuh integritas, tanpa sadar, kehidupan kita ini jadi magnet untuk suatu penginjilan secara tidak langsung. Orang pengen tahu siapa pribadi yang membuat saudara dan saya berubah. Orang pengen tahu siapa pribadi yang membuat orang yang dulu banyak masalah menjadi orang-orang yang sekarang menjadi berkat dimanapun berada. Matius 7 katakan siapa mencari dia mendapat. Orang mencari siapa pribadi yang membuat hidup kita berubah. Orang mencari siapa pribadi yang membuat hidup kita penuh integritas. Dan dia akan ketemu Yesus. Nama di atas segala nama yang sudah membuat kehidupan saudara dan saya diubahkan menjadi seperti Kristus dari hari ke hari. Mari saudara, hidupi tahun 2021 dengan penuh integritas. Supaya melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Mari sekali lagi kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Engkau mengajar setiap kami untuk menghidupi hidup dengan penuh integritas. Supaya melalui kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Sebagai orang-orang yang punya kehendak bebas. Tapi kami menaklukkan kehendak bebas kami kepada pikiran Kristus. Sehingga melalui apapun yang kami perbuat, nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dan saat nama Tuhan dipermuliakan, pasti menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan jiwa yang terakhir dan terbesar di era Pentakosta ketiga sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali terjadi dalam hidup kami dan melalui kehidupan kami. Meteraikan apa yang kami dengar. Urapi setiap kami Roh Kudus, bukan hanya jadi pendengar, tapi menjadi orang yang mendengar, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita, menuntun kita, hari demi hari menjadi seperti Kristus. Setiap kita yang menerima dan percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Nah, baiklah Sister, kita sudah mendengar nih tadi sharing yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Heriko. Kira-kira ada nggak rema yang dapatkan oleh Sister yang kira-kira bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita ini? Luar biasa, tentu ada Pak Bobi. Jadi tadi saya sangat terharu sekali, sangat tersentuh sekali dengan cerita mengenai donat Pak Bobi. Betul, donat ya. Ya, donat itu yang merupakan kekosongan di dalam hidup kita ya Pak Bobi. Dan saya sangat setuju dengan hal ini karena kita melihat beberapa hal yang menghambat kita untuk terus hidup berintegritas, untuk hidup berkemenangan adalah donat-donat ini, kekosongan ini Kak Bobi. Dan ini menurut saya sangat erat kaitannya dengan masa lalu seseorang yang belum beres Kak Bobi. Jadi peristiwa-peristiwa di masa lalu yang belum kita terima sepenuhnya dan dimana kita belum berdamai dengan masa lalu kita itu Kak Bobi. Padahal saya yakin dan percaya, kita tahu ketika Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup seturut dengan gambarannya, sempurna seperti Yesus,
Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mati buat kita. Dia mendamaikan kita kok Bobby. Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Dia telah mencurahkan bilur-bilurnya agar kita berdamai, agar kita punya hati yang damai dengan masa lalu kita, agar kita berdamai dengan diri kita sendiri kok Bobby. Di mana kita tidak lagi membawa-bawa lubang itu, kita tidak lagi membawa pisau yang tertancap di dalam tubuh. Karena ketika kita bawa pisau dari masa lalu, itu akan secara tidak langsung dapat melukai orang lain juga dan kok juga Bobby. bisa melukai diri kita sendiri dan ya. melukai orang lain. Maka itu Tuhan Yesus sudah menebus kita, dia sudah mendamaikan kita dengan masa lalu kita. Dia mau kita hidup sepenuhnya berintegritas dan penuh kemenangan. Aduh, bagus sekali ya remanya ya Siska ya. Tuh. Kalau saya pribadi tadi mendapatkan rema dari sharing Bapak Pendeta Heriko tadi, yaitu bagaimana kita nih umat Kristiani bisa bersikap hidup secara penuh integritas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita mungkin tidak ada suatu situasi dan kondisi yang mana kita tidak perlu melakukan penginjilan dengan kata-kata kita, tetapi orang bisa melihat hidup dan pribadi Kristus itu ada dalam perilaku dan gaya hidup kita sehari-hari, Siska. Jadi bersaksi ya, betul, ya. jadi bersaksi tidak hanya melalui kata-kata, tetapi kita bisa bersaksi juga melalui gaya hidup kita. Jadi benar-benar gaya hidup kita ini, tingkah laku kita itu bisa menyerupai Kristus jadinya. Betul, jadi bersaksi itu kita melalui kata-kata, tetapi juga tidak hanya itu. Betul. Tapi dengan gaya hidup kita, dengan kesaksian yang hidup. Betul, makanya saya sangat setuju sekali lagi-lagi dengan sharing dibawakan oleh Bapak Pendeta Heriko bahwa kita khususnya umat Kristiani, khususnya di tahun ini harus bisa bergaya hidup sepenuh integritas. Betul, luar biasa sekali Ko Bobby. Ya. Untuk menyambut tahun 2021 kita sudah dibekali, kita sudah diberikan sharing yang juga menjadikan tema di gereja kita Year of Integrity. Baik Ko Bobby, kita juga berterima kasih ya Ko Bobby untuk Bapak Henrico atas sharing yang luar biasa memberkati, diberkati dan menjadi berkat dimanapun Bapak Henrico berada. Amin. Amin. Baik saudara-saudaraku, sampai jumpa kembali di pertemuan kita berikutnya di Midweek Online Service. Tuhan Yesus memberkati. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report dan itu pasti akan memberkati kita semua.